Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Tegar Tiara Emily dengan NIM 123430038 dari kelas RC, Praktikum Teknik Biomedis RC. Sebelumnya di sini saya akan melakukan percobaan MOSFET atau metal oxide semikonduktor field effect transistor. Nah, sebelumnya mohon izin saya tidak bisa menyalakan kamera terus-menerus dikarenakan kamera saya kalau misalkan kelamaan dinyalakan error Kak. Jadi langsung saja kita ke percobaan pertama. Pertama kita buka dulu Proteusnya. Bisa dilihat di sini. Nah, seperti di modul awal, di percobaan pertama itu kita ada rangkaian percobaan karakteristik arus drain dengan tegangan gate sampai source VGS. Nah, di sini saya sudah merangkai. Jadi yang kita pakai itu ada couple IRF130. IRF130 itu yang ini. Terus habis itu kita juga pakai V-source. Nah, jadi untuk V drainnya itu kita taruh di sini di bagian atas sebelah kiri mengarah ke positif si DC ammeternya. DC ammeter ini kita bisa dapatkan dari sini. Nah, ini DC ammeter. Terus habis itu untuk yang V-gate-nya kita taruh di atas bagian kanan yang mengarah ke sisi negatif DC ammeternya. Sedangkan untuk V-source-nya ada di bagian bawah dan langsung mengarah ke grounding. Nah, bagaimana caranya? Kita mau mencari si ID-nya ini. Nah, kita mau mencari dari VGS 0 sampai 7. Nah, kalau misalkan kita mau cari 0 sampai 7, berarti tegangan di V-source ini harus kita ubah dari 0 dulu. Nah, sebelumnya ini kita ganti saja labelnya supaya nggak ngebingungin jadi VGS juga. Nah, ini yang kita ganti. Kita ganti misalkan kita memulai dari 0. Kita cari VGS 0, lalu langsung kita run. Nah, pas kita run ini kelihatan di sini ID-nya itu adalah 0. Nah, 0 dengan satuan ampere. Nah, ini saya masukkan di Google Sheets data-datanya. Ini tadi saya sudah sempat cari. Nah, 0 ini VGS-nya, ID-nya kita dapatkan 0 juga. Nah, setelah itu kita lanjut lagi kalau misalkan dia VGS-nya itu dari 1 volt. Nah, ini kenapa hasil ID-nya juga 0 juga? Ini harus kita ganti. Kita ganti satuan ini jadi lebih kecil, yaitu kita ambil mikroampere supaya dia bisa terbaca. Nah, coba kita run lagi. Nah, dihasilkan 0,39 mikroampere. Nanti kita masukkan dan jadi kayak gini datanya. Karena ini mikroampere, jadi ini 10 kali pangkat minus 6. Jadi 0,000039. Nah, lanjut lagi, kita naikin VGS-nya ke 2 volt. Ini terus kita ganti sampai kita nyampe ke 7. Kita cari semua ID-nya. Nah, dapat 0,77. Nah, ini kenapa pas kita 3 volt ternyata tulisannya itu di DC ammeter jadi max. Ini karena dia udah mencapai batas maksimum sehingga kita harus ubah si satuannya ini jadi lebih besar lagi. Ini kan mikroampere, teman-teman. Jadi kita ubah dia ke miliampere. Nah, kita run lagi sekarang. Nah, didapatkan kita plus 250. Dah, habis itu kita ganti teman-teman jadi lebih gede lagi si VGS-nya, ini 3 volt, kita ganti jadi 4 volt. Nah, 4 volt ini juga max. Pokoknya kalau misalkan pada DC ammeternya ini langsung max, kita nggak dapat nilainya, langsung satuannya ini kita ganti ke yang lebih besar. Ini miliampere, langsung kita ganti ke ampere. Kita run lagi. Nah, kita dapat 1. 4, lalu kita ganti jadi 5. Nah, dapat 2,25. Nah, ini untuk 6 volt, kita dapat ID-nya itu 4. Nah, yang terakhir 7 volt, kita lihat ID yang kita dapat dari VGS 7 berapa? Kita dapat 6,25. Nah, setelah kita udah dapat semuanya nih ID ini, balik lagi ke sheets yang sudah saya tadi dapatkan. Ini coba kita hapus dulu aja. Jadi setelah selesai ini nih, data-datanya kita dapat ID-nya, VGS-nya juga. Ini semua kita blok. Terus abis itu kita insert chart diagram. Kita mau buat diagram di sini untuk data-datanya. Nah, nanti di sini bakal muncul diagramnya scatter gitu. Tapi kita mau diagramnya ini lain, boleh yang ini dan ini. Saya pilih yang ini diagramnya. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Demikian untuk percobaan ke-1. Nah, oke, untuk percobaan kedua yaitu kita mau karakteristik output BJT, ID, sama VDS. Nah, sama kayak yang percobaan satu tadi, cuman ini lebih banyak. Karena kita VGS-nya sama VDS-nya bervarian. VDS-nya dari 0 sampai 8, sedangkan VGS-nya itu dari 1 sampai 8. Nah, di sini saya sudah buat untuk sheet pengambilan data kita, ini bukan 9 ya, tapi 8. Sebentar. Nah, terus untuk selang sini ada VDS-nya. Nah, rangkaiannya itu seperti pada gambar di modul. Nah, di sini saya sudah buat. Jadi, sebenarnya mirip rangkaiannya sama rangkaian percobaan 1, cuman bedanya adalah di sini kita nambahin resistor 100 ohm dan di sini ada 2 V-source-nya kita pakai buat jadi VGS sama si VDS-nya. Terus di sini kita pakai DC ammeter lagi. Sedangkan untuk IRF 3130-nya kita taruh sini. Ini untuk drain-nya di sini, untuk gate-nya di sini dan untuk yang source-nya ada di sini. Nah, langsung aja kita gunakan ini, kita cari. Nah, pertama-tama kalau misalkan kita mau cari VDS 0 di VGS 1, berarti yang kita kasih 0 itu adalah ini. VDS-nya kita jadi 0 volt. Sedangkan VGS-nya 1, di sini kita jadikan 1. Nah, tapi tadi saya sudah sempat cari dan untuk VDS 0 itu emang semuanya adalah 0 untuk seluruh VGS sampai VGS 8. Jadi langsung aja kita lengkap, kita cari VDS 0,25.
VDS 0,25. Nah, ini kita ganti dari 8 volt jadi 0,25. Nah, 0,25 terus VGS-nya 1 volt. Langsung aja kita run di sini. Nah, ini miliampere kita dapat 0. Bukan mili, maaf, ini mikroampere kita dapat 0. Nah, berarti di sini kita tulis 0 juga. Terus habis itu untuk yang 0,5 berarti kita ganti lagi begini. Nah, kita dapat juga 0. Nah, ini kalau misalkan 0 terus kita bisa cek kalau misalkan dari satuan lainnya apakah dia 0 juga atau enggak. Ini kita ganti jadi miliampere ya. Nah, dia masih juga 0. Coba kita cek lagi untuk mastiin kalau misalkan kita ganti jadi ampere. Sebenarnya kalau misalnya gini udah pasti 0 sih, karena dari kecil aja dia udah nggak bisa kebaca. Nah, 0 juga di ampere. Berarti emang untuk yang 0,5 VGS 1 ini kita dapat 0. Ini formatnya tadi gara-gara bekas percobaan ke 1, jadi masih angka 0,00 banyak karena format numbernya belum kita benerin, jadi dibiarin aja karena sama aja. Nah, langsung aja kita lanjut habis 0,5 berarti 1 dan VGS 1 kita dapat 0 juga. Untuk 2, jangan lupa sebelum ini kita pause dulu simulationnya. Untuk 2 itu coba kita jangan ampere kegedeannya guys ya, kita ganti jadi miliampere ya. Kita jadi miliampere 0 juga kita dapat. Atau supaya nggak gede-gede amat kita mulai dari mikro dulu lah ya, karena tadi kan kita juga masih ini terus. Oh, ternyata kalau misalkan mikro kita dapat angka dia 0,77. Nah, ini kita tulis ini. Nah, 0,77. Terus kita lanjut, jangan lupa kita stop terlebih dahulu. Ini apa nih? Ini 2 volt ya. Terus kita masukin 3 volt sekarang di sini. Nah, kita dapat 1,16. 1,16. Ya. Terus lagi kita masukin 3 4. Nah, kita dapat 1,55. Semakin naik ya. Nah, coba kalau misalkan ini kita naikin dikit lah, kita naikin ke miliampere nih ya. 1,55. Terus ini apa namanya? 4 volt ini kita tambah jadi 5 sekarang. Nah, kita dapat 0. Berarti belum bisa nih, kita tetap di mikro ya guys mainnya. Nah, kita dapat 1,93. 1,93. Ya, 1,93 0. Nah, terus habis itu untuk VDS 6 kita coba, kita dapat 2,32. Ini kan karena dia mikroampere, jadi nanti dia dikali 10 minus. Jadi nanti nggak akan jadi minus, dia akan jadi 0,00 berapa gitu. Nanti akan kita ubah sesuai format biar hitungnya lebih mudah. Ini kita dapat 2,32. Oke, terus yang ini 7. Nah, kita dapat 2,71. 2,71. Terus yang terakhir ini 8. Nah, 8 kita dapat 3,09. 3,09. Sebenarnya 3,09 ini kalau misalkan ada 8 tuh sebenarnya dia udah bisa apa namanya? Nggak mikro tapi bisa ampere nih. Coba ya kita ampere nih. Ini sebenarnya bisa nih. Bentar kita absolut. Itu miliampere nih ya. Oh, nggak bisa deh, itu emang dia mikro guys, teman-teman. Nah, nih. Dia dapat nih. Nah, berarti untuk VDS 0 sampai 8 dengan VGS nilai 1, kita udah dapat angkanya. Nah, ini kita cari sampai VGS 8, VGS 1 sampai 8 semuanya dapat. Nah, dengan cara yang sama. Berarti sekarang kita beralih ke VGS sama dengan 2. VGS di sini berarti kita tambah jadi 2. Nah, terus habis itu ini kita ngulang lagi. Jadi 0,25. Nah, 0,25. Kita run. Kita dapat 0,09. 0,09 ya. Terus habis itu habis 0,25 kita ubah jadi 0,5. Dapat 0,19. 0,19. Oke. Nah, habis 0,5 1. Kita dapat 0,39. 0,39. 1 VDS 2 volt. 0,77. Terus jangan lupa kita cek dulu. 3 kita dapat 1,16. Terus kita ganti jadi 4 sekarang. 4 kita dapat 1,55. Terus sekarang kita ganti jadi 5. 5 kita dapat 1,39. 39, maaf, maksudnya 1,93. Terus 6. 2,32.
Ini semakin besar nih ya, semakin besar VDS-nya. Yang kita dapatkan juga semakin besar. Ini 6, terus 7. Kita dapat 2,71. Terus habis itu yang terakhir 8 ya. Dapat 3,09 juga, sama kayak yang VGS 1. 3,09. Nah, ini mungkin saya cepetin aja videonya. Pokoknya kita nyari sama dari VGS 0 sampai 8 ke VGS dari VGS 1 sama dengan VGS 9 8 kita cari. Nanti langsung saya tampilin dengan format yang sudah rapi. Nah, ini kita sudah selesai. Kita gedein dulu ini tabnya. Kita udah dapat dari VDS 0 sampai 8 hingga VGS sama dengan 1 sampai sama dengan 8. Nah, ini tadi saya dapatnya pakai satuan miliampere. Saya jadiin ke ampere. Tadi pakai satuan miliampere, saya jadiin ke ampere, sehingga hasilnya jadi seperti ini, banyak desimal. Nah, untuk yang 0,00 ini nih, pada saat VGS sama dengan 1 sampai VDS 8 ini, sebenarnya dia ada angkanya. Nih, ada di sini. Cuman karena dia terlalu kecil, jadi sama aja nggak ngaruh gitu. Jadi di sini tulisnya 0,000. Ini semua diubah ke ampere semuanya. Nah, setelah kita dapat, di sini tadi saya sudah nyoba, kita bikin seperti biasa kita bikin diagram. Ini semua kita blok tanpa VDS-nya ya. Ini kita blok, terus habis itu kita ke insert, terus chart. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Tinggal kita ubah, saya pakai yang ini, smooth line chart, sampai hasilnya jadinya seperti yang ada di bawah. Ini kita dilihat dulu. Nah, yang ini. Ini kalau misalkan saya perjelas ini, dua-duanya sama aja. Cuman ini bedanya dia ada sumbu VGS ini udah saya masukin gitu. Sedangkan ini yang tidak ada dan dia lebih jelas. Nah, ini bisa dilihat dari 0 sampai 0,8 ini, 0 sampai 0,8 dia dari naik benar-benar meningkat dari sini nih. Terus dia benar-benar meningkat garisnya sampai dia mencapai titik overdrive dan habis itu dia stabil. Bisa dilihat dari sini misalkan kita ke yang 8 ini ya, VDS 8 dengan VGS 8. Nah, dia dari 0,625 dan dia mencapai titik stabil overdrive-nya yaitu di 0,0794. Dari VGS 6 sampai VGS 8 dia sama nilainya. Makanya hasil dari diagramnya seperti ini. Nah, terus untuk percobaan ketiga itu kita mau mencari yang namanya desain key point pada MOSFET. Nah, kita harus tentuin garis slot line-nya dulu. Nah, jadi kalau misalkan mau menentukan garis slot line itu begini, kita ngambil dari yang VDS paling gede ya, VDS 8. Terus sama VGS 8 gitu. Nah, terus untuk VD-nya itu kita cari yang gede kan 8V. Nah, terus untuk mencari RD itu sama dengan ID sama dengan 8 dikalikan sama 100. Kenapa 100? Karena di sini kita pakai resistornya 100, teman-teman. Nah, makanya 8 dikalikan sama 100 jadinya 0,08 atau sama dengan 80 miliampere begitu. Nah, ini mungkin karena dia tuh nggak bisa, sebenarnya bisa dikasih sumbu yang X-nya ini supaya kelihatan dari 0 sampai 8 gitu ya rentangnya. Cuman nanti dia untuk bagian di sininya akan kepotong. Nah, nanti mungkin bisa diedit aja seperti ini jadinya kira-kira. Nah, ini. Nah, dia dari 0 juga nih, terus habis itu di perkembangan ini dia mulai naik menjulang tinggi hingga pada saat di sini nih dia mencapai titik overdrive-nya dan jadi stabil. Begitu. Sekian untuk percobaan 2 dan 3 dari modul MOSFET. Mohon maaf banget ternyata dari tadi belum share screen. Jadi ini mungkin kita ulang aja pembahasannya. Nah, jadi untuk percobaan 2 dan 3 itu kita akhirnya sudah dapat dari VGS 1 sampai 8 dengan VGS 0 sampai 8 juga. Nah, tadi itu kita dapatnya itu paling banyak kalau misalkan kita pakai satuan miliampere. Nah, di tabel ini semua miliampere itu udah kita ubah ke ampere, makanya hasilnya menjadi desimal seperti ini. Nah, untuk yang 00 semua ini sebenarnya ada hasilnya, bisa dilihat ya, 0,00016. Ini dikarenakan dia ini nggak muncul pada saat kita pakai miliampere karena terlalu kecil. Sehingga saya pakainya tadi itu mikroampere. Makanya di tabel tulisannya 0,00 dan nggak ngaruh lah ya karena kebanyakan 00 juga. Nah, setelah semuanya didapatkan, ini tadi saya sudah coba untuk membuat diagramnya. Nah, cara buat diagramnya itu dari ini kita blok tanpa VDS-nya dulu, terus seperti biasa kita insert, lalu kita cari chart. Chart itu nanti akan muncul diagram seperti ini, kita pilih yang lain. Kita pilih diagram lain, antara yang ini atau ini sama saja gitu. Nah, habis itu bakal muncul diagram seperti ini. Ini sebenarnya dua-duanya sama aja diagramnya, cuman bedanya yang ini ada sumbu X-nya, sumbu X yang bawahnya, sedangkan ini enggak, namun dia bisa kelihatan nih dengan jelas pada saat si VDS dan VGS-nya ini angka nilainya dia dari data dari 0,0 terus tiba-tiba pada saat di sini dia naik gitu menjulang meningkat gitu sehingga abis itu mereka mencapai titik overdrive atau titik dimana abis itu mereka menjadi stabil gitu ke sini. Bisa lihat kalau misalkan dari contohnya VDS 8 terus ke VGS 8 ya ini 0,0794 ke VGS 7 0,0794 dia dari VGS 6 dia stabil gitu, makanya dihasilkan diagramnya seperti ini kebanyakan. Nah, sebenarnya ini bisa aja langsung saya kasih sumbu X-nya di sini supaya nggak perlu dua-duanya kayak gini dan lebih jelas. Cuman kalau misalkan saya ubah ini nanti akan jadi terpotong sehingga saya buat 2. Nah, ini bisa kayak begini saja ditempel begini. Nah, ini bisa kelihatan yang ini 0, ini dari kurang dari 2, ini terus mereka naik gitu sampai ke 8. Nah, untuk percobaan nomor 3 itu kita sebentar ya, ini ketutupan. Ini gimana ya supaya nah mana sih untuk percobaan
untuk percobaan 3, nah ini dia, ini untuk percobaan ketiga ini kita mau mencari desain key point. Jadi key point itu tentukan garis slot line gitu. Mana ya? Nah, ini key point itu. Nah, untuk cari key point itu dari ID dan VDD kan, untuk cari VDD-nya. Nah, maka dari itu VDD-nya itu kita ambil dari yang paling maksimal kita tadi adalah 8. Kita pakai 8. Nah, untuk cari RD-nya itu sama dengan si ID-nya ini, si 8 dikalikan sama 100. Kenapa 100? Karena tadi kita pakai resistornya 100. Sehingga nanti jadinya 8 dikalikan 100, hasilnya 0,8 dan masukkan 80 MA gitu. Jadi nanti dari sini misalkan 8 ya. Terus habis itu kita poinkan sama 0,08 gitu. Ini dari sini sebentar. Nah, ini 8 sama 0,08 gitu. Terus nanti kita tarik garisnya dan kita cari key point-nya itu pada saat mereka jatuhnya ada di mana gitu. Misalkan 8 ke sini. Jadi kira-kira key point-nya ada di sini. Nah, mungkin nanti bisa saya cantumkan pada saat saya sudah ngasih key point-nya setelah saya edit di Word mungkin. Sekian untuk percobaan MOSFET 2 dan 3. Nah, oke. Terus kita sekarang lanjut ke percobaan nomor D, 4, 5, dan 6. Sini kita bisa lihat, nah yang penguat common source ini, jadi di sini di modul ada susunan komponen seperti rangkaian berikut. Nah, terus habis itu nanti rangkaiannya disusun seperti ini. Terus yang ini yang penguat common gate sama common drain. Jadi ada 3 percobaan. Nah, di sini saya udah buat. Nah, jadi ini untuk yang pertama sama di sini juga udah ada untuk pengumpulan datanya, ada jenis konfigurasi common source, common gate, common drain. Tadi saya sudah sempat cari. Nah, coba ini sekarang kita ulang lagi. Nah, jenis konfigurasi yang pertama yaitu common source. Ini saya udah buat rangkaiannya jadi seperti ini common source. Nah, yang dipakai ini sesuai sama yang ada pada modul yang saya pakai ini kapol, seperti biasa kapol, kita pakai di sini kapol. Terus habis itu ada IRF 130 kita letakkan di sini. Terus ada pot atau potensiometer, kita letakkan di sini potensiometernya sama resistor. Resistornya kita ada 1, 2, 3 yang kita pakai. Terus habis itu ada V-shine kita taruh sini. V-shine-nya itu dengan amplitude 50 M sama frekuensinya 10K. Terus V-surge kita taruh sini dengan tegangannya 15 volt. Nah, habis itu tunggu sebentar, ini sebelum saya run ini ada beberapa yang harus saya hapus dulu biar nggak mengganggu. Nah, ini dia. Nah, cara kita nyari si V-in sama V-out-nya ini kita langsung aja ini kita hapus dulu. Jadi ada di props ini ada voltage. Nah, voltage ini kita taruh di sini 1. Nah, sama di sini juga 1. Nah, kalau misalkan ditaruh di sini kita langsung aja run, nanti kelihatan berapa V-in sama V-out-nya. Di sini V-in sama V-out-nya tadi kita dapat pasnya 7,5 ya. Sedangkan V-out-nya itu kita dapat sekitar 4,45 tadi berhenti di sini. Nah, kalau misalkan udah bisa langsung kita taruh di sini ya, V-in 7,5, V-out-nya 4,45. Nanti untuk AV-nya itu tinggal V-in dibagi sama V-out. Nah, terus untuk yang common gate itu sebenarnya rangkaiannya itu sama persis gitu, cuma beda beberapa doang yang common gate ini tuh ya. Cuman bedanya dia ini di sini grounding gitu dan resistornya itu dihilangkan. Mana ya? Nah, ini dia untuk yang kelima ini sudah saya buat. Nah, di sini grounding, terus habis itu kabelnya yang tadinya dia di arah sini ya kabelnya ya. Nah, kabelnya jadi kayak gini, terus ada V-shine dulu, baru dia kena ke grounding gitu. Nah, ini sebenarnya grounding ini nggak perlu kita buat di sini. Ini kita hilangin tuh bisa, tinggal kita jadikan satu sama yang ini. Nah, itu kan ada groundingnya. Nah, bisa kayak gini juga. Sama kayak ini groundingnya nyalin ke sini juga. Nah, udah seperti ini langsung aja kita taruh untuk si propsnya ini. Nah, tapi kalau misalkan kayak gini, propsnya ini nggak bisa langsung kita taruh di sini juga kan akan mengganggu nanti. Jadi props yang udahnya kita delete dulu, terus kita taruh di sini. Nah, sebentar ini agak loading. Agak loading ini teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, ini voltage kita taruh. Nah, satu kita taruh sini voltage-nya. Nah, satu lagi kita taruh sini. Ini nah, voltage satu lagi kita taruh sini, kita sambungin. Nah, ini jangan lupa V-shine-nya juga sama, ukurannya amplitude-nya 50 M, frekuensinya 10. Nah, langsung kita run terus kita dapat 0, sama 1 komaan ya, 0,3an. Nah, tadi saya udah nyari dan dapat 1,36 sama V-out-nya 0,04. Nah, tinggal satu lagi common drain percobaan ke-6. Nah, kalau yang common drain ini saya juga udah buat, ini kita stop dulu ya. Stop running dulu, biarin aja di sini. Nah, terus habis itu ini rangkaian untuk yang percobaan ke-6. Dia mirip-mirip juga, cuman bedanya itu dia V-shine-nya kalau misalkan dari percobaan 5 ya, di sini ada V-shine sama resistor 50. Sedangkan kalau misalkan di percobaan 6 nggak ada, di sini cuma couple tok doang. Nah, nanti untuk percobaannya itu sama juga, kita pakai props juga langsung kita pakein. Nah, sebelumnya props ini yang dari percobaan 5 kita hapusin dulu supaya tidak mengganggu di sini, yang di sini. Nah, yang ini propsnya kita hapus dulu, habis itu kita pasang propsnya. Tapi jangan lupa semua nilainya seperti nilai resistornya disamakan seperti yang ada di modul terlebih dahulu.
Nah, ini dia nih propsnya kita taruh sini, satu ada di sini propsnya. Ini mungkin kita taruh sini biar lebih terlihat lagi tulisannya. Nah, satu lagi ada di sini di kapol yang ini. Ini kita dilihat dulu wire-nya. Mari kita dilihat dulu voltage. Nah, kita taruh sini. Ini kalau misalkan semuanya udah, desainnya juga udah kita ganti ya, amplitude 50M, frekuensi 10K, langsung aja kita run. Nah, nanti didapatkan yang ini kita tes dulu. Nah, yang ini dapat 0,45 dan Vout-nya itu 1,74. Nah, langsung aja kita tulis di data kita 0,45, yang ini 1,74. Nah, habis itu nanti tinggal ketiga-tiganya dari common source, common gate, common drain ini kita bagi, terus kita menghasilkan AV-nya. Nah, ini untuk ketiga rangkaiannya. Kalau yang percobaan 4 seperti ini rangkaiannya. Terus nanti propsnya kita taruh sini sama sini. Terus yang percobaan 5, propsnya itu kita taruh sini dekat kapol 3 sama di sini di kapol ujung 4 ini. Terus kalau misalkan yang ke-6 itu kita taruh di sini. Nah, gitu. Nah, itu mungkin sekian percobaan MOSFET 4, 5, dan 6. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan 7 sama 8. Percobaan 7 sama 8 itu digabung karena hitungan sama. Nah, untuk percobaan 7 sama 8 itu jadi mengenai resistansi input sama resistansi output. Nah, bisa dilihat resistansi input sama output ini rangkaian skematiknya sama kayak 456. Nah, ini kan tadi 456 ya yang saya buat. Ini saya copy blok lagi dan saya jadiin untuk rangkaian percobaan 7 sama 8. Nah, ini kenapa ada tuh 2, 3, 4. Yang pertama yang ini itu dia untuk resistansi pas dia common source. Nah, bisa dilihat di sini common source. Nah, yang ini yang common source. Nah, yang common source itu kan dia harus ada setting resistor variable agar amplitude sinyal input bernilai setengah dari sinyal input tanpa resistor variable. Nah, harus ditambahin RVAR sama RVAR out. Nah, di sini saya nambahin RVAR in sama RVAR out-nya. Ini kita 10 kain dulu aja. Nah, kalau misalkan untuk yang kedua ini dia yang common gate. Nah, ini kenapa dua? Sebenarnya harusnya satu aja. Cuman ini yang satu lagi itu untuk yang cuma RVAR in doang, karena yang RVAR out-nya ini nggak ada. Nah, RVAR out itu kalau misalkan ada dia bakal taruh di sini, jadi tambahin. Nah, ini nih yang udah ada RVAR out untuk common gate-nya. Nah, sedangkan yang ketiga ini rangkaiannya dia untuk yang drain. Nah, kalau yang drain ini rangkaiannya kayak gini. Yang di sini RVAR in-nya, ini RVAR out-nya. Jadi nanti untuk si probe itu dia taruh RVAR in 1 sama RVAR out 1. Ini berlaku untuk ketiga-tiganya. Nah, setelah nanti kalau misalkan kita udah dapet, nanti langsung kita pasangkan osiloskop. Nah, osiloskop ini nyarinya di sini. Nanti osiloskopnya untuk yang A-nya kita taruh di RVAR in, untuk yang B-nya itu kita taruh di VAR out-nya. Nah, hitungannya itu yang mau kita cari itu ada R in, R out, sama AV. AV itu kan VO dibagi VI ya. V out sama bagi V inside kan. Nah, untuk R in sama R out-nya ini kita tadi pakai 10K lebih dulu kan. Sebentar. Nah, ya. Nah, kita pakai yang 10.000 terlebih dahulu. Ini kita kerjain yang common source dulu. Nah, kita pakai 10.000. Terus VAR out-nya juga kita pakai 10.000. Sehingga bisa langsung kita tulis di sini. Aduh, ini gimana ya caranya? Gimana ini caranya? Supaya nah ini. Nah, untuk pengamatan ini kita pakai berarti resistornya itu 10K. Terus R out juga sama, kita pakai 10K dulu. Sebenarnya bisa kita ubah-ubah, cuman saya pakai yang 10K dulu aja. Nanti kalau misalkan nilai jelek baru kita coba-coba yang lain. Nah, buat cari untuk VI sama VO-nya ini kita pakai prop lagi. Cuman kita harus satu-satu nyarinya. Jadi kalau misalkan nyarinya satu-satu itu ada salah satu yang dihilangin terlebih dahulu. Nah, ada satu yang dihilangin terlebih dahulu. Misalkan kita nyari yang source dulu ya tadi tuh. Ini kan kayak gini ya, RVAR in sama RVAR out kan. Nah, berarti propnya ini, voltage-nya ini kita taruh RVAR in satu di sini. Nah, terus habis itu RVAR out-nya kita taruh satu di sini untuk yang output-nya. Output-nya kita taruh sini. Nah, di sini. Nah, iya kita taruh sini. Nah, tapi RVAR in sama RVAR out ini nggak bisa barengan makinya. Jadi, salah satu harus kita delete dulu. Misalkan kita mau delete yang RVAR out, karena kita mau cari yang V-in-nya dulu. Nah, ini RVAR out-nya kita delete aja nih, delete dulu aja. Atau kita delete dulu aja. Delete dulu. Nah, jadinya kayak begini kan ya. Nah, habis itu langsung kita cari, kita run. Nah, dapat dia itu ini kita pause aja. Ini jangan lupa visanya itu harus bentar ya. Visanya ini harus 50M sama 10K kayak tadi, nilainya sama. Nah, terus kita run lagi, terus kita dapat aduh, agak lemot ya. Nah, untuk V out-nya itu kita kemarin dapat 2,8 tadi, terus yang V in-nya itu 0,02, 0,an pokoknya. Dan V out-nya itu untuk out lebih besar daripada si V kecilnya. Nah, V in-nya itu kan kita dapat ini ya. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk yang out itu kita dapatnya berapa nih? Ini kita stop dulu. Berarti kita buat sekarang yang ada resistor out-nya.
Sedangkan yang ini nanti error-nya ini kita buang terlebih dahulu. Nah, ini kita sambungin, terus dia ini kesambung ke ground. Nah, ini tetap ada di sini. Nah, dia tetap pakai 10K, ini saya error out. Nah ya, error out terus. Nah, dia ini kita delete dulu. Delete objek dulu. Nah, kita taruh sini. Terus propnya 1 tetap kita taruh di sini ya. Terus habis itu baru kita run lagi. Nah, baru kita run lagi, terus kita dapat 2 koma tadi tuh. Kita dapat 2 koma. Nah, ini 3,15. Nah, berarti tadi bisa dilihat, kita langsung catat aja nih ya. Kita catatnya di yang AV, tapi pengamatan. Nah, AV pengamatan ini kita dapat tadi untuk AV itu kan dia V 0 dibagi sama VI ya. VO bagi VI, maaf. Nah, jadi tadi VO-nya itu kita dapat sekitar 3,15 dibagi sama VI-nya itu kita berapa ya tadi ya? Kita tadi V-nya itu sekitar 2,1 lah. Nah, itu nanti didapatkan hasilnya gitu. Nah, kalau untuk yang perhitungan ini, untuk in, out sama AV-nya ini, itu ada di modul pada bagian pada bagian nih. Di bagian awal itu ada rumus-rumus untuk mencari. Nah, ini dia. Untuk in sama out-nya nih. Sama kan ya, sama yang mau kita cari sama percobaan 7 sama 8, tuh resistansi input sama resistansi output sama penguatan AV-nya ini. Kita pakai rumus yang ada di bagian depan. Nah, untuk cari resistansi inputnya ini, kalau misalkan common source itu kita pakai RD. Nah, sedangkan kalau misalkan outputnya itu kita pakai RD sama rho nih. Nah, kan kalau misalkan RD-nya itu kita udah ada ya tadi yang dari percobaan sebelumnya, dan dia tuh sama RD itu nilainya. Sedangkan yang common gate 1 per GM sama common drain ini yang RG. Nah, untuk penguatan AV-nya ini kalau misalkan kita pakai perhitungan, nanti jadinya VO dibagi VI-nya itu bakalan kayak gini. Sama dengan dari minus GM-nya ini, RD, terus RO dan RL. Nah, GM-nya ini tuh didapatkan dari si ID-nya ini dibagi sama VGS. Nah, VGS-nya itu kita pakai VGS-nya itu kita pakai yang ini 50 karena di rangkaian kita nih, di rangkaian kita ini kita pakai ini 50 amplitude-nya. Ini udah VGS ini. Karena tadi di sebelumnya itu di percobaan sebelumnya kita VGS yang bagian belah kanan. Nah, ini. Nah, udah begitu. Nah, itu untuk yang common source. Nah, kalau misalkan untuk yang common gate sama common drain, berarti ini probe-nya ini kita ambil dulu supaya nggak mengganggu. Nah, probe ini kita ambil dulu supaya nggak mengganggu. Terus sekarang kita pakai yang ini. Nah, ini tuh udah ada error out-nya. Untuk yang ini apa sih? Oh, bukan ini. Nah, ini kita pakai yang ini. Ini yang gate ya. Ini baru ada untuk yang in-nya dulu. Nah, ini pas banget, berarti kita langsung aja dari sini dulu lah. Nah, berarti probe ini kita pasang. Satu ini kan ini in-nya nih, yang ini. Error in-nya. Terus satu ada di sini untuk yang out-nya. Satu di sini. Nah, terus satu kita taruh sini deh. Nah, ya. Baru habis itu kita run. Nah, kita run. Nah, ini kan dapatnya 0,0, gini ya. Nah, baiknya itu kita dapatnya itu lebih dari 1. Nah, supaya kita dapat lebih dari 1 itu, kita harus gonta-ganti si R ini. Ini kan 10K ya, kita bisa aja ganti misalkan jadi 100. Nah, pokoknya ini akan kita ganti-ganti sampai dia dapat sebisa mungkin dia dapatnya jadinya lebih dari 1. Cuman kalau misalkan nggak 1 pun nggak apa-apa sih. Kan 50. Nah, pokoknya itu, tapi kita pakai 10K dulu disamain semuanya. Nah, ini untuk VIN-nya, misalkan kita dapat dia itu 0,3 ya. Nah, udah kita dapat VIN-nya 0,3, ini kita pause dulu. Ini kita delete objeknya supaya kita bisa dapetin yang ini, yang out. Nah, yang out-nya ini kita error ininya berarti kita hapus dulu. Nah, gini. Terus probe-nya itu kita taruh 1 ada di sini untuk yang in-nya, terus 2 dia ada di sini. Nah, ada di sini. Terus langsung aja kita taruh. Nah, ini kita dapat gede ini. Sekitar 3,15. Nah, berarti tadi itu kita dapat untuk yang gate-nya itu dengan pengamatannya itu kita resistansinya itu sama-sama 10K. Nah, ini juga